Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Irsan Guru semester 6 kelas A2. Saya ingin membuat proyek untuk memenuhi UAS oleh dosen Bapak Lukman Nazari ya, dengan mata kuliah Java lanjutan, pemrograman Java lanjutan. Nah, di sini untuk soalnya sendiri kita membuat aplikasi dengan menggunakan database ya. Di sini database-nya adalah UAS. Ada tabel karyawan, terdapat field, nick, nama, dan alamat. Nah, sebelum itu kita harus membuat dulu database saya. Di sini saya menggunakan SQL Yoke. Saya buat database-nya. Saya buat tabelnya. Lalu saya masukkan entitas dari tabelnya sendiri. Saya masukkan 2. Jika sudah membuat database-nya, selanjutnya yang dilakukan adalah kita masuk ke aplikasi NetBeans. Di sini saya menggunakan NetBeans versi 7.4 karena memang minimal itu harus versi 7 ke atas. Saya menggunakan 7.4. Di sini saya buat projectnya. Aplikasi harus memenuhi konsep MVC dan proses create, update, delete. Pertama kita harus membuat konsep MVC-nya terlebih dahulu. Ya di sini saya bikin setelah sudah kita buat package-nya, maka kita isi modelnya. Di sini modelnya kita ambil menggunakan entity classes from database. Sebelumnya saya sudah membuat link database connection-nya. Di sini saya menggunakan UAS. Kalau ada karyawan kita add semua. Next. Di sini kita jangan lupa package-nya di sini model. Next. Lalu sini kita pilih Java Utilist. Finish. Untuk controllernya JPA controller classes from entity classes. Saya pindahkan ke kanan. Next. Di sini saya ubah menjadi was controller. Finish.
view menggunakan form. Nah, ini saya ubah menjadi teks teknik, teks nama. Nah, jangan lupa tambahkan tabel. Setelah form dibuat, maka ini tadi aplikasi harus memulai konsep MVC dan proses CRUD. Pertama, kita harus membuat agar aplikasinya dapat membaca atau read. Caranya, lalu coba kita jalankan. Ya, ini sudah muncul ya, apa yang ada di database muncul dalam aplikasi ini. Maka untuk proses read kita sudah selesai. Selanjutnya adalah kita masuk ke proses create. Caranya adalah tombol simpan event action perform, lalu kita masukkan
Sebelumnya kita harus membuat di sini ya, di bawah Javax Supreme ini adalah entity manager factory dan mahasiswa controllernya. Caranya adalah seperti saya lihat untuk referensi yang sebelumnya, yaitu nah seperti ini ya, kita ketik persistence di sini posisinya tidak boleh kosong. Kita lihat di meta in, lalu persistent XML, namanya adalah salah, bukan yang ini tapi yang ini, namanya adalah was.py. Nah, kita copy, kita masukkan di sini, yes. Oke. Lalu kita membuat controllernya. Kita lihat di sini, di sini adalah karyawan JPA controller ya. Maka kita ikutin untuk penulisannya. Nah, setelah kita membuat controllernya, maka hal selanjutnya adalah kita buat di sini untuk dapat disimpan, yaitu karyawan controller create. Ini gunanya untuk membuat tombol merah. Tombol merah ini kita klik dan di sini surround block with try catch. Nah, maka langsung otomatis akan membuat. Lalu di sini adalah ini gunanya untuk membersihkan sebelum menyimpan. Lalu ada lagi setelah sudah dibuat, maka coba kita jalankan, kita save. Oh iya, sebelumnya ya, ini di header komponen di sini karyawan list kita observable ya, jadi supaya dapat terlihat. Lalu coba kita save lagi. Ini sebelum ini untuk di laptop saya ini harus di clean and build ya, karena supaya tidak terbaca. Dan kita coba. Saya coba masukkan nama satu orang. Oh iya, sebelumnya di sini saya lupa. Nah, di bawah sini kita sebaiknya harus membuat untuk konfirmasi ya, dialog konfirmasi. Agar kita tahu bahwa memang itu sudah tersimpan.
Lalu coba tadi saya isi kembali, simpan. Nah, ini sebenarnya tersimpan tapi kalau tidak muncul ya. Mungkin kayak tadi. Ini saya harus clean and build terlebih dahulu ya, supaya semua data yang sudah saya ketikkan itu tersimpan semua. Coba saya masukkan nama satu lagi. Nah, di sini ada konfirmasi dialog dan ini sudah muncul. Kita lihat di database-nya. Ya, sekiranya coba kita refresh, nah data muncul. Berarti ini proses create sudah selesai dan tahap selanjutnya adalah kita masuk proses update. Caranya ialah seperti halnya create di sini tapi untuk tombol ubah ya. Saya lihat referensi yang sebelumnya. Di sini menggunakan controller ya, dimana text random ini sebagai primary key yang tidak dapat diubah. Nah, berarti kita hanya mau ubah isi yang selain dari primary key tersebut. Nah, caranya berarti karena ini fungsinya untuk mengubah, berarti di sini kita ambil edit. Untuk ini kita suruh seperti biasa dan ke bawahnya adalah sama. Saya akan coba menjalankannya. Sebelumnya di biasa di clean and build dulu ya. Oh iya, satu hal, karena kita ingin mengubah, berarti di desain ini begitu kita klik nama yang ada di dalam tabel maka akan muncul dalam ini ya kan, kita maunya kan seperti itu caranya adalah seperti berikut. Bind text ini kita ambil berdasarkan tabel, ini text ending, nanti di sini kita akan ambil select elemen, sama caranya untuk nama dan alamat.
Nah, coba kita klik salah satu. Wah, muncul ya. Coba kita ubah di sini namanya menjadi nama dan alamatnya. Coba saya ubah. Di sini berhasil diubah. Kita lihat di database. Berhasil diubah. Berarti ini proses update telah selesai. Selanjutnya adalah proses delete. Proses terakhir. Caranya yaitu di button hapus kita pilih action perform. Kalian delete berarti kan tidak usah memandang, tidak usah membuat apa yang harus dilihat, kita akan hapus semua. Cara destroy txt get text. Nah, ini hanya ada satu ya di sini. Nah, untuk hapus ini kan biasanya kita suka ngeklik sembarangan dan tiba-tiba terhapus. Sebaiknya kita membuat sebuah dialog untuk konfirmasi bahwa data yang akan dihapus itu berdasarkan konfirmasi kita apakah kita ingin menghapus atau tidak. Saya ambil contoh yang kemarin. Di sini kita membuat sebuah logika if berdasarkan ini ya. Nah, caranya adalah seperti berikut. Kita lakukan di sini jawaban itu kita akan membuat dialognya. Yakin data akan dihapus? Ini sebagai pertanyaan bahwa data kita akan dihapus tidak. Konfirmasi ini sebagai titel dari dialog tersebut. Nah, pilihan antara dialog tersebut ada tidak dan ya dan tidak, yes no option. Karena untuk menghapus itu hanya dua pilihan, ya atau tidak, ya kan? Makanya kita pilih yes no option. Lalu jika jawaban iya, maka teks akan dihapus. Nah, untuk ke bawahnya kita sama. Sekarang saya akan mencoba menjalankan semuanya. Sebelumnya kita tes dulu data dihapus ya. Di sini coba saya run. Nah, saya pilih misal ini, saya hapus. Nah, dia akan muncul konfirmasi yakin data akan dihapus. Kalau tidak berarti ya tidak. Tapi kalau kita pencet ya, yes, maka data berhasil dihapus. Di sini akan hilang. Nah, kita lihat database-nya. Di sini bin ada tadi, coba saya refresh. Nah, dia sudah hilang ya. Berarti proses create, read, update, delete atau CRUD itu telah berhasil dimasukkan ke dalam aplikasi ini semuanya ya. Berarti telah memenuhi standar yang telah ditentukan. Nah, coba saya ubah, hasil diubah, saya tambahkan. Semua sudah berhasil diubah, sudah berhasil ditambahkan dan dapat di delete. Berarti prosesnya telah selesai. Nah, untuk pembuatan ini telah selesai dan selanjutnya nanti akan saya kirimkan file beserta project dump. Oh iya, saya belum membuat untuk cara mengekspor data di sini.
database-nya. Nah, caranya adalah ini tadi database UAS, saya backup atau ekspor as SQL dump. Nah, di sini saya pilih untuk di mana letaknya, atau tadi saya new folder di sini ya. Nah, saya pilih di sini db, saya namakan db UAS. Sini tipenya SQL. Save. Export berhasil, sukses, dan nah saya sudah membuat aplikasi dan file SQL dump-nya. Selanjutnya adalah nanti saya akan mengirim link ini, saya akan upload tutorial ini ke YouTube dan mengirim linknya ke dosen Bapak Lukman. Lalu untuk project beserta file SQL dump-nya saya akan kirimkan beserta email tersebut. Ya, cukup sekian. Terima kasih. Saya Irjan Wianggoro. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.